السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku seiman, jamaah masjid Rahmatan lil Alamin. Masyaallah, nama yang cukup eksotik dan cukup sakral. Karena tujuan daripada diutusnya Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin. Dan makna rahmat itu adalah Islam, alias menyampaikan Islam kepada alam semesta. Baik, judulnya apa? Baik. Sebelum saya masuk materi dan cara saya masuk materi, membedah judul dulu. Muhasabah. Itu dari kalimat hasaba yuhasibu. Muhasabatan. Makanya di sana ada al-hisab, yaumul hisab. Tapi bukan ahlul hisab. Karena di sana ada ahlul hisab war-ra'yah, rokok payah. Dan majlisnya pasti majlis syura, suka rokok. Dan sebelum ceramah pun qalu, rokok dulu. Ini untuk khusus itu ahlul hisab war-ra'yah. Hasaba yuhasibu hisaban al-muhasabatan, artinya adalah menghitung. Makanya ilmu hitung di dalam bahasa Arab itu dengan ilmu hisab. Ya, ilmu hitung di dalam bahasa Arab ilmu apa? Ilmu hisab. Makanya ada pelajaran ilmu hisab.
fa'ilu, ikut wazan mufa'alah alias mudakhalah yang memiliki arti saling. Oleh karena itu di sini saling menghitung, berhitung, ya, antara kita dengan diri kita. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzan. Hitunglah kesalahan dirimu sebelum nanti dihitung oleh Allah, dan timbang-timbanglah amalmu sebelum ditimbang oleh Allah. Dan sungguh sangat patut tema ini kita angkat di bulan Ramadan, karena bulan ini sering saya gunakan sebagai bentuk setting mindset. Bukan hanya bentuk setting mindset, setting kehidupan. HP antum yang sudah antum beli 2 tahun, kadang-kadang aplikasinya berantakan nggak? Halo? Ini jangan mentang-mentang puasa terus nggak nyaut, ya? Iya nggak? Perlu nggak disetting ulang? Perlu. Kadang-kadang format WA itu sudah nggak nyaman untuk dilihat, perlu setting ulang. Begitu juga ternyata di dalam perjalanan hidup yang kadang jauh dari kajian, jauh dari teman baik, berantakan ibadah kita. Sehingga sholat jamaah kita mulai kita harus setting ulang. Bahkan bukan hanya setting ulang, ini HP udah jadul, perlu di-upgrade. Ya, antum terima sholat gitu-gitu terus. Antum nyaman sekarang ini sikap kita terhadap sedekah gitu-gitu terus. Antum merasa nyaman sikap antum kepada istri antum gitu-gitu terus. Ya, antum sekarang merasa tenang sikap antum terhadap kajian itu aja. Ya, ngaji, nggak ngaji sama aja. Ya, sampai hari ini zikir pagi, petang juga belum rutin, antum bisa tenang. Kalau diingatkan orang, Mas, kenapa antum tidak ikut kajian? So what? Kalau diingatkan orang untuk sholat jamaah ke masjid, so what? Apalagi diingatkan, Mas, antum ini kan sudah ngaji, kenapa ngerokok? So what? Gimana? Ini umpamanya. Ya, tapi udah ngebantah habis Jumat kemarin. Ya. Ada. Kalau masih komen lagi, ana bantah lagi. Karena ana sudah susah-susah didik anak, murid santri untuk memahamkan bahaya rokok. Wah, itu ternyata muncul itu, ya. Itu namanya ular cari pukulannya itu, ya. Baik. Kembali lagi ke tema, ya. Nah, apa yang perlu kita setting ulang lagi? Muhasabah, yaitu apa? Perjalanan hidup. Masya Allah, betul. Di depan saya ini banyak umur-umur yang sudah harusnya di pintu kuburan.
Iya. Lihat uban kita di rambut-rambut sudah mulai memutih. Kulit kita sudah mulai keriput, muka kita mulai pelan-pelan membentuk seperti jeruk purut, dan lihat tampilan kita udah mulai kusut. Dan faham nggak, sebentar lagi urat nadi ini tidak akan berdenyut, dan suatu ketika kita akan dikubur di padang rumput. Bisa saja antum duluan yang mati dari saya. Ya nggak? Dan bisa saja ana lebih akhir dari antum. Gimana? Salah nggak saya? Enggak lah. Ini mic-nya di tangan saya. Kalau antum yang ngomong beda. Untuk mukadimahnya biar antum nggak lemas. Itu hadirin saya. Coba rutinitas perjalanan hidup kita membosankan, tidak mendatangkan surga, dan sering mendatangkan murka Allah. Padahal kata Imam Ibn Hazm, la yaral mu'min samanan illa al-jannah. Tidaklah seorang mukmin memandang sesuatu yang berharga, sesuatu yang paling berharga dalam hidup seorang mukmin kecuali surga. Makanya prinsip seorang mukmin tidak mau keluar keringat kalau nggak ada surganya, titik. Apalagi kita umur Masya Allah ya, di atas 50 itu sudah turun kan. Kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih daripada itu. 40 naik. Coba antum 40 naik yang serba sehat, serba kuat aja tidak memasukkan ke surga, apalagi yang nurun. Makanya betul kata Abu Hamid Al-Ghazali, siapa yang menginjak umur 40, kebaikan tidak bisa mengungguli keburukannya, hendaknya menempatkan dirinya di neraka. Ya. Kalau dulu antum umur 35 naik motor 100 kilo masih kena kaji. Sekarang kajian 3 kilo aja nggak berangkat. Nggak berangkat. Sholat tahajud, ya dingin repot, panas repot. Otot sudah mulai kaku. Pokoknya kalau sudah mulai, apalagi 60, yang pengennya putih jadi hitam, yang pengennya hitam malah jadi putih. Apa itu? Rambut, gigi. Pengennya putih malah mulai mangkak. Kulit harusnya pengennya putih, glowing, malah budak. Itu. Yang pengennya kita itu lunak, malah mengerasa otot-otot. Yang harusnya keras, ini malah mulai lemes. Itu nggak ada. Makanya kita harus mulai bertanya, kemana langkah-langkah ini kita ayunkan? Ke surga atau ke neraka? Itu yang menentukan kita. Karena Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Barang siapa yang ingin beriman silakan, siapa yang ingin kafir silakan. Karena masing-masing ada konsekuensi. Makanya Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Muhammad, hiduplah terserah kamu, tapi kamu akan dibatasi oleh kematian.
Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun an. Kerjakan sesuka hati kamu, tapi kamu akan mendapatkan balasan. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah orang sesuka kamu, tapi suatu ketika kamu akan pisah. Makanya samaniyatun tajri 'alal insan wa la budda lil insani minat thamaniyah. Ada 8 perkara yang pasti tidak semua manusia melaluinya. Istima'un wa furqatun, ada kumpul, ada pisah. Dan pisah yang paling terbesar adalah dipisah oleh kematian. Suatu ketika antum bisa pisah dengan istri antum, anak antum, kolega antum, teman antum. Dan pisah yang terbesar adalah ketika antum dipisahkan antara surga dengan neraka. Sururun wa huznun, 34, ada gembira, ada sedih. Watak hidup. Usrun wa yusrun, ada sulit, ada mudah. Inna ma'al usri yusra. Sukmun wa sihhatun, 78, sakit. Ikhwas sekalian, Rasulullah meyakinkan kepada kita semua bahwa kita ini tidak abadi di sini. Beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau atau mampir singgah sesaat. Gimana watak perantau, Pak? Gimana mental perantau? Halo? Tes. Mental perantau itu, biarpun di Tangerang ini gelandang, hidup apa adanya, yang penting rumah di Wonogiri keren. Nah gitu kan. Rumah di kampung, oh begitu juga. Kita bisa hidup apa adanya. Makanya Islam itu menuntut Muslim itu bukan kaya tapi cukup, bukan serba wah tapi qanaah. Apa itu qanaah? Terima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal meskipun 50 miliar. Salah enggak saya? Mana yang antum pilih? 50 juta haram dengan 50 miliar halal. Nah, waras antum. Sehat walafiat zahiran wa batina. Itu. Makanya di sekalian, qanaah zuhud itu tidak kesan kere, miskin. Cek 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu, Pak, kaya raya semua. Cek. Antum baca sirahnya mereka 10 itu. Makanya pernah ada sekelompok pemuda sehat keker-keker, ya, pagi-pagi tidur-tiduran di masjid. Pada zaman Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, ditegur, ngapain kalian di sini? Ya, duduk-duduk aja wahai Amirul Mukminin. Terus yang ngasih makan kalian siapa? Ya ada aja Amirul Mukminin. Oh gitu. Ya udah, tunggu sebentar. Saya pulang. Dikirain mau diambilin makanan. Ternyata dibawain cambuk. Dicambukin satu-satu semuanya kan gitu. Sambil mengatakan i'malu fa innas samaa'a la tumtiru dhahaba. Kerja kamu, langit enggak bakal menghujani kamu emas. Allahumma inni a'udzubika min jaladil fajir wa dha'fil mu'min. Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gigihnya orang jahat, orang-orang yang tidak bermoral, cari ma'isyahnya Masya Allah semangat, lembeknya orang-orang mukmin.
Kita itu ketinggian doanya dari ikhtiarnya. Orang kafir ketinggian ikhtiarnya kurang doanya. Padahal dua-duanya harus seimbang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ibadah wa iyyaka nasta'in ikhtiar. Baik. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah. Kehidupan dunia tidak ada yang abadi. Semua akan berakhir dengan kematian dan kepunahan. Kullu man 'alaiha fan. Sehingga ada seorang ulama mengatakan, rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain, maka aku tentram dengannya. Maka kalau bukan jatah antum, Pak, 50 perak aja nggak mampir, nggak nyangkut. Kalau sudah itu milik antum, subhanallah, di luar jangkauan otak antum datang, min haitsu la yahtasib. Amalku tidak akan dikerjakan oleh orang lain, oleh karena itu aku sibuk untuk mengerjakannya. Pak, sholat antum bisa diganti sama anak antum? Nggak bisa. Makanya sibukkan. Dan kematian suatu ketika datang tiba-tiba, maka aku siap untuk menyambutnya. Dan aku tidak lepas dari pantuan Allah setiap saat. Maka aku tumbuhkan rasa malu kepada Allah. Malu sama Allah sebelum antum malu sama manusia. Pak, kalau orang itu malu sama Allah sebelum malu sama manusia, yakin cukup peringatan rokok membunuhmu membuat dia malu. Malu, membunuhmu. Lu mau saya bunuh? Bahannya rokok aja udah ngeri. Tembak kau. Bener nggak? Tembak kau. Setelah dikonsumsi mati kau. Makanya matikan rokok sebelum rokok mematikan. Itu paham? Ini selip-selipin, tenang aja ya. Nanti insya Allah sampai akhir sempurna. Baik, ikhwas sekalian, oleh karena itu tanda kebahagiaan seorang, kata Imam Ibnu Qayyim, makin tambah ilmu, makin tambah rasa rendah hatinya kepada Allah. Itu ilmu itu menumbuhkan rendah hati, bukan bertentang-bertentang, bukan sombong. Makanya orang itu dalam keadaan apapun belajar itu wajib. Kalau dia nggak ngerti, dipahamkan. Dia lupa, diingatkan. Dia ingat, ditingkatkan. Makanya tafaqahu qabla an tusawwadu wa ba'da an tusawwadu. Belajarlah kamu sebelum jadi tokoh dan setelah jadi tokoh. Makanya Pak, ketika kita itu sakaratul maut, diapain? Ketika disuruh apa? Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan kepada dia, coba ajarkan. La ilaha, belajar. La ilaha illallah. Makanya prinsip belajar dalam Islam itu sepanjang hayat. Antum nggak ngerti, dipahamkan. Sudah ngerti, ditingkatkan. Lupa, diingatkan. Kan nggak ada alasan untuk nggak ngaji. Makanya ilmu itu dicari semua, kena separuhnya, dicari separuh, lepas. Itu. Nah, setelah itu hadirin sekalian, dunia digambarkan oleh para ulama seperti kalajengking. Kalau kamu nggak pintar memegang, kalau kamu antum tidak pintar meruqyah,
jangan coba-coba pegang. Apa rupiahnya? Cari yang halal, tunaikan haknya. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz, dunia itu seperti ular, indah untuk dipandang, bahaya untuk dipegang. Kalau antum nggak pawang, jangan coba-coba. Dibunuh oleh harta itu. Karena tidak sedikit orang yang dibunuh dengan hartanya. Pak, jarang sekali orang rusak imannya dengan kemiskinan. Tapi banyak orang yang rusak imannya dengan kekayaan. Makanya kata Abdurrahman bin Auf, kami dulu diuji dengan kesulitan, kesusahan dan kemiskinan masih sabar. Tapi setelah diuji dengan kemewahan, kita tidak sabar. Iya. Dulu ketika miskin, rajin sholat, rajin ngaji, ke masjid selalu rutin, disiplin, tahajud rajin, sama istri baik, sama anak baik. Setelah kaya, jarang ke masjid. Mendingan, enggak lanjutin. Lanjutin mas, mendingan miskin apa kaya? Udah gue tanya aja gini, kaya syukur, miskin sabar, mana yang antum pilih? Oke. Kaya sabar, miskin syukur, mana yang antum pilih? A'udzubillah. Kaya tapi susah. Tiap hari berobat, nyari duit untuk dokter. Mendingan miskin syukur. Makanya itulah doa Rasulullah yang bunyinya Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ini doa khusus Rasulullah. Jangan antum tiru. Antum mau berdoa ini, enggak berdoa aja udah nyungsep, gitu. Gimana berdoa? Khusus Rasulullah. Ya ikhwan, akhirnya kita akan menghadapi yang namanya hisab. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wallahi, pertemuan jawab akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Tidak enteng. Jangan menganggap remeh. Ya. Makanya diri sekalian, ketika Utsman ibnu Affan ziarah kubur menangis. Kemudian dikatakan kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, telah dituturkan kepadamu surga neraka, tidak menangis, tapi kenapa engkau melihat kuburan menangis? Kata beliau, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah, wa yanju minhu fama ba'dahu aisar, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Siapa yang selamat di situ, setelahnya lebih mudah. Tapi siapa yang tidak selamat, setelahnya lebih sulit. Coba antum bayangin, gak usah di dalam, di luar jam 1 antum malam masuk ke pelataran kuburan. Seram dan mengerikan. Makanya beliau melanjutkan hadis Rasulullah, ma ra'aitu mandaran adqattun minal qabr. Saya tidak melihat pemandangan yang paling menyeramkan ketimbang kuburan. Dan layak untuk kita itu apa? Berenung sejenak untuk melihat, merasakan kengerian alam kubur. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan, yaitu al-maut, kematian.
Wallahi Pak, seandainya ibu-ibu kita sedang makan paling lezatnya, kemudian ada yang membisiki kita, Pak, Bapak minggu depan mati. Kira-kira enak tuh makanan? Wallahi hamba. Coba kadang-kadang kita biasa sholat ke masjid, tiba-tiba ada salah satu jamaah meninggal, nggak akan melihat selamanya. Dulu teman bisnis yang akrab kemana-mana kena COVID, meninggal, nggak akan ketemu selamanya. Ketemu tidak nanti di akhirat. Itu kadang-kadang plong, ya Allah. Si fulan ini gimana, si fulan sekarang sudah enggak. Apakah semua itu nanti ketemu? Makanya orang mukmin ketika masuk surga, perhatian adalah menanyakan temannya. Wa aqmala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna min qablu inna kunna qablu nad'u inna kunna qablu wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Mereka ketika ketemu berhadap-hadapan saling bertanya, gimana teman-teman dulu yang telah melakukan aktivitas yang menumbuhkan ketakutan kita kepada Allah, kepada hari akhirat. Kita dulu hanya menyembah kepadanya. Alhamdulillah kita diselamatkan oleh Allah dari azab yang beracun. Masya Allah. Jamin nggak kita akan ketemu dengan istri atau suami kita? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Jamin nggak dengan orang yang sekarang ini kita cintai siang malam, kita biayai hidupnya siang malam, ataukah mereka-mereka itu nanti akan menjadi musuh kita di akhirat? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Apalagi ada dari kalian yang mungkin sekarang ini merasa nyaman dengan dosa-dosanya tertutupin, tapi belum diampuni Allah. Waswadalah, waswadalah. Yauma tublas sarair, nanti di hari akan dibongkar semua Allah. Maka taubat. Hari-hari ini Ramadan telah kita bisa masukin, dan berapa banyak saudara-saudara kita tidak bisa masuk. Syukuri dengan taubat nasuha. Isi hari-hari doa yang telah dibiasakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Yang kedua, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Yang ketiga, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ikhwan, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Coba, antum dosa 70 tahun lebih, Allah bisa hapus dengan tobat antum cuma sehari. Sehari. Kurang apa antum? Kalau antum nggak sampai mati bawa dosa, kan kurang ajar. Iya, kurang apa?
Dan sifatnya Allah la ta'khudhu sinatun wala naum, enggak tidur, enggak ngantuk. Bahkan Rasulullah mengatakan, innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat hamba yang salah pada waktu siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya yang salah malam hari. Kok masih mati bawa dosa coba? Ibarat gini Pak, ada orang kaya raya tinggal di sekitar antum memaklumkan, wahai saudara-saudaraku, silakan makan minum sekenyangnya di rumah saya gratis 24 jam. Kok ada yang masih ada kelaparan coba? Yang salah siapa tuh? Yang salah siapa? Siapa? Yang punya rumah? Allah. Masya Allah. Allah katakan tadi, innahu huwal barrur rahim. Innahu huwal barrur rahim. Sungguh Allah itu maha welas asih dan maha baik. Kebaikan Allah 70 tahun lebih kesalahan antum. 100 orang yang membunuh 100 orang, Pak, diampuni Allah hanya taubat sehari. Duh, kurang apa? Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Innahu huwal barrur rahim. Allah itu maha baik, lagi maha welas asih. Kurang baiknya coba lihat Pak, kebaikan Allah dunia antum lihat. Antum dikasih onderdil tubuh dengan fungsinya, iklim dengan cuacanya dan udaranya, tanah dengan berbagai macam tanaman, tumbuhan, bijiannya. Masya Allah. Kurang apa antum, apalagi di Indonesia hidup. Tongkat dilempar aja jadi ular. Itu Masya Allah. Makanya Allah ingatkan nikmatnya itu sampai berkali-kali dalam surat Ar-Rahman. Dia bentuk welas asihnya Allah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dari berbagai macam tanaman, tumbuhan, bijian, matahari, bulan, langit, bumi. Allahu Akbar. Antum terima semua gratis, Pak. Gratis. Allah pernah minta pajak kepada antum. Allah pernah minta sesuatu akan turunnya hujan. Betapa nikmatnya ini hujan ketika kemarin kita El Nino. Dan Allah katakan, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ
رزقا للعباد فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Makanya air hujan itu berkah. Kalau hujan jangan dipayungin, berkah kok ditolak. Jawab dong, Pak. Nah, kayaknya payungan semua ya. Makanya kalau saya ke hujan nggak pernah pakai payung. Kotornya di mana hujan? Subhanallah, air paling bersih, nutrisinya banyak, pH-nya tinggi, ditolak. Makanya kalau ada hujan, jangan payungan, terima dengan sukacita, jadikan itu sebagai obat. Masya Allah, sehat kan? Makanya anak tahu nggak awet muda lebih muda dari antum? Karena memang hujan itu membuat kulit itu glowing. Nutrisi untuk rambut kulit itu bagus. Itu. Nah, mulai hari ini ya. Ada kadang-kadang yang jemput kajian hujan-hujan, Ustaz payung, enggak usah. Hujan ditunggu-tunggu kok dipayungin. Gimana sih ini orang? Kalau antum nggak yakin, ini ada experience yang cukup sederhana. Antum ambil 3 ember, 1 ember air sumur, 1 ember air sungai, 1 ember air hujan. Masukin ikan, mana yang lebih amis dan tidak amis? Loh. Itu, Pak. Antum berkali-kali nyiram rumput di depan rumah antum, tumbuhnya lambat. Tapi subhanallah yang kering keruntang hujan sekali 2 kali, hijau langsung. Karena nutrisinya untuk tumbuhan itu kandungannya tinggi. Jadi siapa yang mengatakan? Allah. Makanya Allah itu menyebutkan hujan itu berkali-kali di dalam Al-Quran. Itu. Nah, oke. Gimana? Oh enggak jawab. Oke ya. Tapi masuk angin itu yang salah badan antum bukan hujannya. Buktinya anak-anak kecil hujan-hujanan nggak ada masalah tuh. Nanti badan antum itu dites oleh hujan. Oh nggak sehat nih, alarm sebetulnya. Oh berarti anak harus lebih banyak gerak. Berarti kolesterol saya tinggi, trigliserid tinggi, asam urat tinggi. Karena umur di atas 60 itu semua kekuatan menurun, yang meningkat cuma 3 itu. Itu. Pandangan menurun, pendengaran menurun. Apa aja kekuatan menurun yang meningkat? Trigliserid, asam urat, kolesterol. Sahur aja baru cuman ya Allah, udah kemeretak. Buka rasanya wah setengah jam sebelum buka semua mau dilalap dilahap. Ya Allah, baru juga masuk, apalagi gorengan pertama kali. Ya, itu makanya pertama kali itu kurma. Loh, kemudian beberapa makanan, sholat, naik turun tahajud, sujud ruku, pulang lagi, udah siap, sudah terkondisikan perut untuk menerima makanan besar, gitu ya. Makanya Rasulullah SAW buka dengan rutop dulu untuk pengondisian. Oke, hadirin sekalian, jam berapa nih? Habis jam berapa habisnya? Tadi mulai jam berapa tadi? 8:30 ya, 10. 9 ke 10 berarti setengah. Berarti kalau setengah 11, 1 jam ya? Iya 1 jam. Berarti kalau nanti sampai jam 11 berapa jam? Ya. Kelamaan itu ya. Kan
Ini puasa, nggak boleh minum soalnya. Kalau antum mah enak tidur ngantuk aja boleh. Itu pun dapat pahala kata malaikat. Humul julasa wala yashqa bihim jalisuhum. Ketika lapor sama Allah dari majlis ilm, sedang apa mereka hambaku, wahai malaikat, sedang memujimu, menyanjungmu, berzikir kepadamu. Allah katakan, semua saya ampuni. Ya Allah, di antara mereka ada yang cuma datang iseng, ngantuk. Mereka tidak akan celaka akibat yang serius. Jadi ngantuk semua nggak apa-apa, yang penting satu aja yang serius. Ya, ya nanti tak siram air ya. Oke, saya persingkat perjalanan hidup. Ikhwas sekalian, diawali dari sakaratul maut, dan semua wajahat sakaratul maut bil haq. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Dan ketika itu setan berusaha untuk menggelincirkan manusia. Makanya saat yang paling krusial itu bukan setelah kematian, tapi menjelang kematian. Kata para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali, godaan setan ketika menjelang mati itu dibikin ragu-ragu atau mengingat dan terus tergantung dengan dunia syahwatnya, gak bisa meninggalkan. Coba bayangkan Pak, mau mati wasiatnya apa? Pesen lagu dangdut. Mau mati, ya Allah. Ya ada yang pesen nanti kalau ke kuburan minta diantari pakai mercon karena hobi mercon. Dan makanya betul kata para ulama, orang itu mati di atas kebiasaannya. Yang biasa nyanyi, mati nyanyi. Yang biasa goda janda, mati goda janda. Ada senyum-senyum ini ya. Yang mati yang biasa judi, mati judi. Yang biasa nipu, mati menipu. Dan sulit. Dan dibikin oleh Allah menjelang kematiannya disibukkan dengan penipuannya. Sebagaimana orang yang biasa dengan tauhid la ilaha illallah disibukkan dengan la ilaha illallah sebelum mati. Makanya tanamkan tauhid, hafalkan lafadznya, jalankan konsekuensinya supaya diteguhkan oleh Allah dengan la ilaha illallah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah meneguhkan seorang mukmin dengan ucapan yang teguh di dunia dan akhirat, yaitu la ilaha illallah. Tetapi hadirin sekalian, pedih-perihnya sakratul maut lebih perih ketimbang digergaji dengan alat gergaji, dicabai-cabai dengan alat motong, disabet dengan pedang. Kenapa? Karena sabetan pedang itu baru menyentuh roh. Bagaimana kalau roh itu dikelupas? Andaikan sang mayat itu punya kekuatan, dia akan berteriak kencang untuk melampiaskan sakitnya. Tapi apa daya, kekuatan sudah melemah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Tinggal suara dengkuran yang keras di dalam kerongkongannya. Itulah kata Allah, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Bagaimana kalau kamu merasakan nyawa ketika di kerongkongan? Kamu melihat malaikat sedang nyabut nyawa. Dan kami lebih dekat kepadanya, tapi kamu nggak melihat. Maksudnya malaikat sedang menyambut nyawanya. Makanya Rasulullah mengatakan, Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sungguh ketika roh itu dicabut diikuti pandangan.
Makanya dianjurkan Rasulullah untuk memecamkan sambil membaca doa Allahumma ighfirlahu warfa' darajatahu waj'alhu fi aqibihi minal ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Sebab supaya apa? Enggak melek terus, karena nanti kalau sudah di atas 6-7 jam itu nggak bisa balik. Ngotot begini terus. Kan yang memandikan di arah kepala takut. Ya, mototin gue terus. Dan itu, makanya dipacamkan. Tapi setelah itu dikubur. Di situ tidak ada siapa-siapa kecuali malaikat Munkar Nakir. Dan ditanya, wa man rabbuka? Orang mukmin menjawab, Rabbi Allah. Wa man dinuka? Dini al-Islam. Wa man ladzi ursila ilaika? Siapa nabi yang diutus kepadamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang panggilan dari langit. Bukakan pintu menuju surga, hamparkan permadani dari surga dan berikan pakaian terbaik dari surga. Datanglah bau semerbak wanginya surga masuk ke alam kuburnya. Lalu datanglah orang yang ganteng, tampan, dengan pakaian yang sangat mewah, baunya yang aromanya sangat harum. Ditanya, siapa engkau? Aku adalah amalmu yang soleh. Allah mampu membentukkan amal seperti itu. Adapun orang munafik dan kafir, setiap ditanya man rabbuka, ha la adri, saya nggak tahu, sampai datang panggilan dari langit, telah dusta dia. Bukakan pintu dari neraka, hamparkan permadani dari neraka, dan berikan pakaian dari neraka, dan masuk bau yang sangat anyir menyengat, panas beracun ke dalam alam kuburnya. Datang orang yang buruk, muka pakaiannya compang-camping, lalu ditanya, siapa engkau? Aku adalah amalmu yang toleh, yaitu jahat. Makanya dari sini ikhwan, yang merasa terzalimi, kejahatan yang belum dibayar, apapun bentuknya, antum jangan takut. Kita sebagai orang yang mukmin kepada Allah, Rasul, kitab, hari akhir, kiamat, dan juga takdir dan termasuk malaikat, semua akan dibayar oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sepadan dengan perbuatan. Makanya ada orang yang bangkrut, membawa pahala puasa, membawa pahala sholat, puasa, sedekah, qad syatama hadza, telah memaki orang ini, wa daraba hadza, memukul orang ini, wa qadhafa hadza, menuduh si fulan, wa akhadha mala hadza, mengambil harta si fulan, ini ambil kebaikannya sampai habis. Akhirnya dilemparkan kesalahan orang-orang yang nagih ke dia, faturiha finnar, dilemparkan neraka. Makanya Pak, orang-orang yang jaya dengan korupsinya, orang-orang yang merasa bangga dengan kemaksiatannya, orang-orang yang mungkin sekarang ini melampaui batas dengan kezalimannya, tenang, waktu pendek, bayaran kontan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Makanya bayar di dunia. Setelah itu Pak, nanti ada kebangkitan. Adapun siksa kubur itu didominasi oleh dua, namimah dan tidak menjaga kencing. Bahkan Rasulullah mengatakan, inna amata adzabil qabri minal baul, kebanyakan azab kubur itu dari kencing, tidak dijaga, mercik tidak dijaga. Makanya antum jangan biarkan, ya. Kadang-kadang, makanya anak enggak pernah bisa buang hajat, kencing di yang sambil berdiri itu apa itu? Uriner itu. Ya, apa? Iya, karena itu antum sadar nggak sadar Pak, percik, antum nggak melihat aja. Loh, kencing antum itu tembakannya bisa 1 meter. Itu natap, kira-kira mentangnya berapa?
Nggak mungkin nggak merejek. Makanya bagian daripada keinginan kita selamat dari siksa kubur, jaga. Kecuali ada penghalangnya. Sampai itu pun nggak selamat. Makanya cek Pak, di seluruh Saudi, toilet bandara Saudi nggak dikasih. Karena menjaga ibadah mereka. Antum cek, ada di bandara Jeddah. Karena nggak aman. Coba, tembakan mental. Itu jarak antum dengan tempat itu nggak ada 30 cm. Dan antum coba kencing sambil duduk, kemudian percikan ketika mental dari itu ke berapa? Ke atasnya. Antum kencing buat untuk experience ya. Kencing di keramik. Coba perhatikan mentalnya kemana? Tinggi itu. Ya. Karena itu budaya dipakai orang-orang yang tidak mengenal menjaga najis. Dan namimah. Ya. Kemudian setelah itu ada adab yang sampai hari kiamat seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Ada yang sementara dan akhirnya ada kiamat. Kiamat diawali idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Tiupan sangkakala pertama kali membuat guncangan ini dahsyat. Saking dahsyatnya gunung ada jebol dari tempatnya dan terbang. Itulah yang dikatakan oleh Allah, idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Ketika bumi ini diguncang seguncang-guncangnya, wa bussatil jibalu bassa, gunung jebol dari tempatnya, fakanat haba'an mumbatha, kemudian pecah berantakan. Manusia al-qari'ah saking mengerikannya membuat semua hati perasaan miris. Makanya dikatakan oleh Allah al-qari'ah, perkara yang membuat hati miris. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Terlempar ada yang sampai Papua Nugini, terlempar ada yang sampai India, bahkan orang Sri Lanka nyampe Tangerang. Masa. Makanya tidak tegak hari kiamat kecuali pada seburuk-buruk manusia. Makanya yaqulul insanu malaha, ada apa? Dan ini supaya Allah adil, karena kiamat itu azab, supaya Allah tidak mengadab orang soleh. Sehingga kata Allah, la taqumus sa'atu hatta la yuqala Allah. Allah tidaklah tegak hari kiamat kecuali tidak dikatakan Allah Allah lagi. Jadi semua orang itu bejat, jahat, dan semua tidak tahu agama. Dan diawali dengan redupnya matahari. Karena Allah mengatakan idza sama'un fatarat, pecah. Wa idzal kawakibun tatharat, planet-planet berjatuhan. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat. Kenapa? Karena guncangan itu sangat dahsyat sehingga seluruh air laut itu muncrat. Wa idzal quburu mu'sirat, yang ada di kuburan-kuburan itu semua dikeluarkan, dan yang pertama kali keluar adalah jasadnya Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan wa ana awwalu man yunshaqqu minal qabr, aku yang pertama kali dikeluarkan oleh Allah dari kuburan. Dan pada saat itu idza syamsu kuwirat, matahari dilipat oleh Allah, meredup. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat, seluruh bintang planet rontok. Ya.
Idza as-samsu kuwirat wa idza an-nujumu inqadat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-isharu uttilat. Coba bayangkan Pak, unta-unta yang sedang hamil mendadak lahir saking kagetnya. Itu. Wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu fujirat. Lihat, saking kerasnya guncangan tadi, air lalu muncrat sehingga mengering, akhirnya terbakar. Sujirat. Makanya rokok disebut di Indonesia sigaret. Makanya disebut juga sigaret kretek karena dinyalakan bunyi kretek-kretek. Kretek-kretek. Sijarot. Dari bahasa Arab itu. Wa idzal biharu sujirat. Nyala. Masya Allah. Lautan nyala, Pak. Karena kering, panas. Bersama ini benda-benda yang isi di dalamnya menyala. Dan akhirnya benturan di atas langit menghasilkan فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ketika langit berbenturan menghasilkan percikan api besar yang memenuhi ufuk seperti mawar merah. Anda melihat mawar merah? Itu semua ujung ke ujung. Peng. فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ada yang bisa mendustakan lagi nikmat Allah? Ya, ketika itu manusia yaqulul insanu ma laha, karena nggak ngerti kiamat itu apa. Setelah itu manusia dikumpulkan di mahsyar. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia dikumpulkan nanti di mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak pakai pakaian dan belum disunat. Masya Allah. Makanya sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu kita saling melihat dan malu. Ya Aisyah, perkara yang dihadapi orang lebih dahsyat daripada itu semua. Makanya Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika nanti di hari kiamat, masih enggak engkau ingat keluargamu? Kata Rasulullah, adapun di 3 tempat wahai Aisyah, seorang tidak ingat kepada orang lain. Masya Allah, sekelas Rasulullah. Ketika dibagi catatan amal, seorang tidak ingat siapa-siapa sampai tahu secara persis apakah diterima dengan tangannya atau tangan kanannya atau kirinya atau bahkan belakang punggungnya. Kemudian ketika timbangan ini catatan amalia ditimbang, seorang tidak akan ingat siapa-siapa sebelum amal baiknya lebih berat. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Yang pertama, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Akan dikisap dengan mudah. Dan yang terakhir, ketika meniti titian, seorang tidak akan ingat siapa-siapa sebelum selamat. Bahkan semua Nabi Pak berdoa, Allahumma sallim sallim. Habis itu masuk surga neraka. Tapi sebelumnya ada proses. Manusia diajak bicara oleh Allah satu persatu. Tidak ada penterjemahnya.
Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah ada seorang di antara kalian melainkan pasti diajak bicara oleh Allah satu persatu. Di antara dia dengan Allah tidak ada penterjemahnya. Kemudian orang-orang mukmin ditanya, "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah masih kenal dosa ini fulan? Na'am. Semua dijawab na'am, na'am. Hatta dhanna innahu qad halak. Hampir-hampir dia menyangka akan hancur. Dikatakan kepadanya, qad satartu tuha alaika fid dunya. Dulu di dunia saya tutupi, wa aghfiru lakal yauma. Sekarang saya ampuni. Masuk, selamat. Adapun orang yang dihisab dengan hisab sulit, makanya Pak, orang masuk surga itu ada 3 bentuk. Ada masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada orang masuk surga dengan hisab yang mudah. Ada yang masuk surga dihisab dengan hisab yang sulit. Dan itu kalau ditanya, kenapa? Makanya kalau pertanyaannya masih kenal nggak dosa ini, selamat. Tapi kalau Allah sampai menanyakan, kenapa kamu melakukan dosa ini, pasti diazab. Nasallallahu alaihi. Itulah yang dimaksudkan sabda Rasulullah, man nuqisha udzib. Siapa yang dimunaqashah, ditanya kenapa, pasti diazab. Makanya Allahumma inna nas'aluka hisaban yasira wa nas'aluka dukhulal jannah bighairi hisabin wala adab. Dan akhirnya semua mendapatkan catatan amal. Ada yang menerima kanan kanan, kiri, belakang punggung, melihat timbangan. Dan akhirnya ada orang yang memiliki kesalahan yang jumlahnya 99 kebok kesalahan, dan masing-masing keboknya itu sejauh pandangan mata, saking banyak. Kemudian dia hanya memiliki la ilaha illallah, ditimbang oleh Allah. Akhirnya memberat itu la ilaha illallah. Makanya tidak ada yang menandingi kalimat tauhid. Makanya jadi tauhid dasar. Dikuatkan dengan apa? Zikir. Ingat terus sama Allah yang menciptakan saya, yang memberi rezeki saya, yang mematikan, menghidupkan saya, yang mengatur. Itu zikir itu ingatnya ke sana. Terutama ketika bulan Ramadan, selain zikir-zikir yang muqayyad, ada zikir Al-Quran. Ya, antum masih bisa nyusul, ini baru 10 pertama. Antum kencengi lagi itu baca Al-Quran. Antum kencengi lagi tahajudnya. 1 kali tahajud, khatam 2 juz, 3 juz. Ya. Terus kemudian zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu Masya Allah dahsyat loh Pak. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, wa afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri, wa a'udhu bika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Masya Allah. Minta sehat mata, sehat telinga, sehat badan. Nggak mau antum? Mau picek? Kalau enggak, zikir pagi. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutupilah aibku. Wa amin rawati. Amankan rasa takutku. Karena kita bisa melewati hidup penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Takut sama ekonomi anak-anak masa depannya, takut kawin lagi ketahuan.
Ya. Antum wa amin Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utana min tahti. Ya Allah, dengan keagunganmu aku mohon berlindung tercelakakan dari arah bawahku. Para ulama memberikan tafsiran gempa bumi. Yo, ingin aman dari gempa bumi, banyak dikir pagi petang. Masya Allah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asbahna, ya Allah, kami pagi-pagi ala fitratil Islam, Masya Allah, wa kalimatil ikhlas, sama la ilaha illallah, dan di atas agama Nabi Muhammad dan agama Nabi Ibrahim yang tidak menyekutukanmu, ya Allah. Saya kira itu, dan nanti surga saya tutup dengan surga, neraka nanti ada orang yang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga. Dan Rasulullah mengatakan, yukhraju minan nari man kana fi qalbi mithlu sya'iratin min khairin. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang ini. Yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin. Dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada seberat sya'irah gandum yang besar dari kebaikan. Wa yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burrin min khairin. Dan akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, di dalam hatinya ada seberat bur, yaitu gandum yang kecil dari kebaikan. Wa yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithlu darratin min khairin. Dan akan dikeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, di dalam hatinya ada kebaikan seberat zarrah, yaitu apa? Benda terkecil yang bisa ditimbang. Kalau dulu orang Arab itu Pak menggambarkan zarrah itu, antum pernah enggak lihat rumah yang bolong gentengnya? Pas jam 10 matahari cerah, lihat enggak debu-debu kecil itu? Lihat enggak? Itu namanya zarrah. Nah kalau sekarang apapun yang ditimbang, yang bisa ditimbang, yang bisa diukur, maksudnya sekecil apapun. Sekarang ya subatom paling kecil itu dzarrah. Wa may ya'mal mithqala dzarrah, dilihatkan oleh Allah, ditimbang oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah. Akhirnya dipinggirkan dulu di neraka, tapi wajahnya melihat neraka. Ya Allah, palingkan wajahku dari neraka, ya Allah. Ya sudah trauma, sudah Masya Allah. Insya Allah setelah ini aku tidak minta lagi, ya Allah. Akhirnya dipalingkan, melihat pohon yang rindang, gemerciknya air. Ya Allah, dekatkan aku ke pohon itu saja, ya Allah. Demi Allah, sungguh aku tidak akan minta lagi kepadamu. Betapa cepatnya, wahai hambaku, kamu mengingkari janji. Tadi udah bilang gak minta, sekarang minta juga. Akhirnya didekatkan, udah dipalingkan, didekatkan. Udah janji, udah ya Allah terakhir. Ternyata melihat pintu surga. Ya Allah, ini lebih top. Ya, ini enak banget kayaknya. Ya udah deh, ini terakhirnya terakhir. Ya Allah, ini terakhirnya terakhir. Dekatkan aja ke pintu surga, ya Allah.
aku tidak akan minta kepadamu lagi. Didekatkan, ternyata dengar cengkramannya penghuni surga. Ngomongin, ya Allah, ini lebih ngiler daripada semua. Ini lebih enak. Kalau antum diceritai makanan, rumah makan lezat, ketika datang di mana? Lebih ngiler nggak? Akhirnya udah deh, apapun minta, kan gitu. Akhirnya dibukakan surga, dikabulkan oleh Allah, ditunjukkan surga, tapi cari rumah nggak dapat. Balik sama Allah, ya Allah, saya nggak dapat tempat tinggal. Ada, dicari lagi, muter semua. Balik lagi, ya Allah, nggak ada, ya Allah, udah deg-degan ini. Jangan-jangan nggak dapat gue. Akhirnya disingkapkan oleh Allah pandangannya, ditunjukkan huniannya, dan ditunjukkan istri dari surga dua, minimal dua, plus istri dari akhir nih dunia. Jadi minimal antum itu dapat 3 pasangan. Ibu jangan cemburu ya, gue ngomong ini lagi puasa. Allah berfirman, kenapa? Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkaran 'urban atraba li ashabil yamin sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Sungguh aku telah menciptakan wanita-wanita asli surga yang Masya Allah, cantiknya Masya Allah. Itulah yang selalu berpesan kepada istri-istri di dunia, hampir-hampir suamimu menemui aku, jangan macam-macam ya, itu macam-macam lewat. Ya Allah, Rasulullah mengatakan, innahu suamimu jannatuki wa naruk, surga nerakamu. Dia hampir-hampir menemui istri yang Allah ciptakan, Allah adakan di surga. Inna ansha'nahunna insya'a. Disitulah tempat kekekalan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Kemenangan yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu 10 menit, silakan bertanya, dan kalau tidak bertanya itu lebih baik. Dan banyak-banyak Mas ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, ketika seorang sakaratul maut, apakah cukup ditalqin dengan kalimat tauhid saja atau dengan syahadat tauhid la ilaha illallah? Antum tirukan yang diajarkan Rasulullah, bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak usah. Karena udah automatically ketika seorang menyatakan la ilaha illallah, sudah otomatis Muhammad Rasulullah. Makanya dalam hadis tadi, yukhraju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi bukan syahadat. Dan tanpa Muhammad Rasulullah, karena otomatis. Karena membenarkan syahadat la ilaha illallah, otomatis Muhammad Rasulullah. Karena gini Pak, orang itu ketika beribadah dituntut dua kan, mencari Tuhan yang benar dan mencari cara menyembah Tuhan yang benar. Paham? La ilaha illallah, mendeguhkan Tuhan yang benar. Muhammad Rasulullah mengajarkan kepada kita cara
menyembah Tuhan yang benar. Makanya syarat ibadah ada dua, ikhlas, benar. Caranya, ya makanya ikhlas tok nggak bener nggak diterima, bener tok nggak ikhlas nggak diterima. Satu kesatuan. Makanya ketika mentalkin orang, Pak, ucapkan la ilaha illallah. Dan kalau sudah mengucapkan, tutup. Sampai biarkan meninggal dunia. Tapi kalau dia ngomong ngalor ngidul lagi, ulangi lagi. Supaya mangqala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang mengucapkan di akhir kalimatnya menjelang mati la ilaha illallah, akhir, maka masuk surga insyaallah. Ya. Makanya orang yang nunggui sang mayit yang mau mati itu yang paling sayang, yang paling dekat, terus yang paling tahu sunnah-sunnah ketika sakaratul maut. Karena ada orang yang lagi mati dicariin daun kelor karena dia punya jimat ini itu, punya keris ini itu, ditanya macam-macam. Malah anaknya yang ketiga yang kurang ajar, Pak, tanah yang sebelah ono untuk siapa? Kurang ajar loh. Udah mikirin sakaratul maut aja udah susah lo, nanya tanah lo, makan lo tanah. Itu bisa aja anak awam. Oh ya. Bismillah. Mana yang di masjid berjamaah dengan imam karena ingin mendapatkan fadilah seperti sholat Jumat. Ya, masing-masing ada keutamaan, jangan dibanding-bandingin. Ini nggak bisa dibandingkan. Ini namanya sama aja membandingkan mana yang lebih tajam, pentung apa pedang. Ya pedang ada kelebihan sendiri, bacok langsung kelengar juga, tapi caranya disabetkan. Pentung dikebukkan, mati juga. Gitu ya. Artinya antum silakan sholat di rumah, ada keutamaan. Aslinya perempuan sholat di sana. Wa buyutuhunna khair. Rumahnya lebih baik. Tapi kalau antum ingin ke masjid karena berbagai macam pertimbangan keutamaan, sholat semalam suntuk tadi, mendengarkan ceramah, ingin nimba ilmu agama, ingin memperbanyak jumlah jamaah, karena makin banyak ketika doa assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin itu makin banyak, maka antum datang. Apalagi antum juga plus ingin ngajari anak antum mengenalkan masjid. Sholat bareng-bareng suami istri, anak semangat ternyata, oke, bawa. Oke. Ustaz, bolehkah mengambil ilmu dari seorang ustaz yang menghalalkan rokok? Loh, ini mancing-mancing aja loh. Menyembunyikan maka dikendaliin neraka. Gitu. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minan nar. Siapa yang ditanya tentang ilmu tapi menyembunyikan maka dikendalikan dengan kendali api neraka. Daripada anak dikituin sama Allah, mendingan gue giniin. Oke. Rokok. Wama adraka marrokok. Rokok itu berasal dari bahasa Belanda roken. Roken. Yaitu aktivitas menghisap dan mengeluarkan asap. Roken. Rokok dulu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Portugis dan dikenalkan ditanam oleh Belanda abad 16 dan pertama kali yang menemukan Columbus di Amerika. Tapi dulu si Columbus ini menemukan cara merokoknya aneh, disedot pakai hidung. Makanya banyak orang yang mati ngerokok itu. Wah, mati gini. Terus kemudian pada dekade tertentu ada di Indonesia namanya Haji Jamhari.
dari Jepara, dikonon katanya dia itu kena penyakit sesak napas. Akhirnya apa? Setiap hari itu ngerajang itu cengkeh dikeltisi. Kok enak, kok plong, akhirnya dilinting. Terus diisep, kok plong enak, terkenal di mana-mana. Akhirnya banyak orang pesen rokok jam hari, penyembuh penyakit asma. Ya. Terus kemudian otomatis orang Indonesia itu kan paling pintar berinovasi. Antum apa yang nggak diinovasikan, apa yang nggak kreatif? Agama aja kreatif di Indonesia. Nah, itu lihat aja, tarling, tarweh keliling, berkembang lagi. Terus apa? Suling, subuh keliling. Wow, kan? Berkembang, inovasi. Yang belum maling, maghrib keliling. Nah, ini. Kalau ketua panitianya, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan mengadakan maling berjamaah di masjid Rahmatan lil Alamin. Kapolsek mengerahkan anak buahnya, lapor komandan, akan ada maling berjamaah katanya. Loh, ternyata singkatan maghrib berjamaah. Singkatan. Ya. Terus apa lagi? Inovasi ini juga diinovasi ditambah tembakau. Itu dijual. Tapi beliau belum menikmati hasilnya, sudah mati. Yang menikmati pabrik rokok sekarang. Nah, pemilik pabrik rokok itu Pak rata-rata nggak merokok. Coba bayangin. Dan bayangkan di Indonesia ini yang rokok sekarang itu hampir 70 juta. Coba bikin minimal satu hari 30.000 atau 20.000. Berapa triliun? Sehari asap. Apakah ada positifnya merokok? Saya katakan yakin ada. Positif kanker, positif impoten, positif gangguan kehamilan janin, dan positif jantung koroner. Loh, kurang apa? Positif tidak? Coba suruh tes, yakin hasilnya bukan negatif, positif hasilnya. Nggak percaya antum tes. Wah, positif kanker paru-paru. Meskipun perokok itu paling ngeyel. Mas, antum berarti merokok. Nanti kalau antum merokok kena penyakit paru-paru. Yang nggak merokok juga rupa-rupa penyakitnya. Kan ngeyel, Pak. Kalau masalah madarat, ada itu orang yang kena bau kayu garuk terganggu. Bahkan ada perempuan yang merasa nyaman dengan bau rokok. Itu berarti konslet. Karena pada umumnya gahru itu wangi, pada umumnya rokok itu apek. Durian juga bahaya, nasi padang juga bahaya, pada umumnya gak bahaya. Kalau ada kasus tertentu merasa bahaya dengan itu semua, berarti ini kasuistik. Dan di dalam kaidah usul fikih, an-nadir la hukma lahu, perkara yang langka, ganjil, kasuistik, tidak ada hukumnya. Gak bisa dihukumi. Untuk menghukumi umum dengan perkara kasuistik, gak bisa. Tuh. Sekarang anak tanya sama antum, manfaat rokok di sisi dakwah apa? Ayo, sebutin. Manfaat, jangan manfaat nafsu. Ya. Manfaat untuk menemani kajian apa? Saya tanya. Merokok sambil ngaji, ngaji sambil ngerokok, tak tempeling sambil. Menguatkan akidah, memperbaiki akhlak, membuat khusyuk sholat, menenteramkan hubungan masyarakat bersosial. Ya, sebagian perokok ya iya. Kalau
pengen akrab, ya ikut majelis syuro, majelis suka rokok. Itu kan beda tapi. Jadi manfaat itu Pak dilihat dari sisi jin. Bukan wahyu, bukan nafsu tapi wahyu. Sisi akidah, sisi ibadah, sisi akhlak, sisi pendidikan, sisi dakwah, ada nggak manfaatnya? Kalau ada orang mengatakan manfaat, lihat wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, pastinya dosanya itu lebih banyak daripada manfaatnya, seperti khamr. Ya betul, mungkin tadi ada orang bisa manfaat sedep dengan rokok, tapi kan kasuistik madaratnya lebih banyak. Tuh, ada pun dalil nggak usah diingkari. Dalil pertama adalah dalil fakta. Rokok membunuhmu. Si perokok yang lagi mancing ngeyel. Anak nggak nyindir sama, maksudnya kadang orang lagi asik mancing rokok itu enak Pak ternyata. Jadi rokok yang paling enak itu ada 4. 1 ketika habis makan pedas. 2 ketika maaf ya. 3 ketika mancing. Nah 4 ketika ngobrol di suatu tempat. Oh itu Masya Allah akrab. Makanya sampai ada istilah uang rokok. Uang rokok karena pengakrab. Ngomong apa gue tadi? Mancing ya mancing? Enggak. Dan mancing gini Pak, anak sampaikan ke antum. Rasulullah mengatakan waman sakanal, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Waman sakanal badiyata jafa, siapa yang tinggal di pedalaman kolot. Waman isqada ghafal, siapa yang mancing atau berburu maka dia lalai. Waman ata babal imam uftuti nabihi, siapa yang mendatangi penguasa terfitnah. Maka kita dekat dengan penguasa untuk nasihatin, jauh bukan untuk memusuhi. Dekat bukan untuk menjilat, jauh bukan untuk bughat. Tidak. Nah, kembali lagi. Saya tanya sama antum semua, ada nggak orang yang memasukkan barang ke mulut sedep di WC? Antum, ya Allah Pak, tadi anak makan nikmat banget sate Tegal di toilet. Ya ada. Oh ini tiba-tiba sedep Pak. Bahkan mau kata cari wong Jawa Timur, lipak, limbok, lico, lali bapak, lali mbok, lali konco. Itikaf di situ. Kagak keluar-keluar. Terus kemudian gini Pak. Antum seandainya kumpulkan. Rokok antum itu mungkin ada merokok. Abah saya itu merokok 45 tahun. Itu alhamdulillah berhenti. Saya mengajak berhenti itu sampai 7 tahun. Nah, ketika saat itu saya mikir, ya Allah, 45 tahun ini kalau dikumpulin di lapangan bola GBK itu seberapa itu Pak? Itu kayaknya penuh itu. Dibakar bareng gitu gimana gitu. Kayak pabrik cat kebakar. Ngeri sebetulnya. Kandungan nikotinnya berapa? Per bungkus rokok itu kurang lebih 2 gram ya. Sementara untuk membunuh anjing itu hanya cukup memberikan 6 gram langsung mati. Makanya wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh dirimu karena membunuh pelan-pelan. Terus kemudian tentang masalah ganggu orang kanan kiri, asap sesak, Masya Allah.
Yang lucu itu kadang-kadang gini, orang rokok asapnya dikeluarin, dimasukin, ngapain gitu? Capek banget, dimain-mainin. Lebih efektif, efisien, antum keluari banyak asapnya, masukin kresek kepala, tali. Nah, dan awet, satu batang bisa untuk sehari. Rokok, apalagi pakai wafe itu ya, langsung tali, gitu, sampai naik ke kantor. Oh, kan udah awet ya. Kadang-kadang ya Allah, nasihat ini memang, makanya istri paling tersiksa itu punya suami perokok. Coba habis merokok mencium istrinya, kan kayak ditampar asbak rokok tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi apa adanya lah, itu gitu. Kagak ada lagi. Itu suara batinnya itu. Oke, intinya matikan rokok sebelum rokok mematikanmu. Nah, ikhwan sekalian, para ulama bahkan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengklaim kita tuh punya minyak sebetulnya. Oke. Kita punya minyak dan sengaja dikondisikan agar kilang kita itu tidak menyerap maksimal minyak itu gitu. Lifting minyak itu ya? Lifting minyak itu. Carry lah yang